Yang fana adalah waktu. Kita abadi, memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga. Sampai pada suatu hari, kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu. Kita abadi. 1978, Sapardi Djoko Damono. Wih, gimana? Dibuka dengan puisi? Biar kayak itu loh teman-teman. Solo traveler. Waduh. Oke deh teman-teman, kalau dari kemarin kita sudah ngomongin soal seni. Udah pusing belum? Enggak lah ya. Tapi kali ini pengen ngomongin yang lain sih. Jadi gini, kami sedang berencana membuat playlist atau subkonten lah di Sedasi ini. Kalau sebelumnya ada jurnal pameran di mana kita ngomongin seputar pameran khususnya seni rupa, dan sebetulnya tidak harus di Jogja sih pengennya, tapi ya berhubung waktunya kurang pas, kita juga nggak bisa kemana-mana dan nggak ada budgetnya juga sih. Jadi ya udahlah ya, di Jogja aja. Nah oke, ngomong-ngomong soal subkonten yang baru ini adalah Sedara atau seni budaya daerah. Wasih. Di subkonten ini kita akan ngomongin seputar seni dan budaya daerah. Wah, sama sekali tidak menjelaskan ya. Dan video pertama dari konten Sedara ini, kita akan ke Banyuwangi menengok desa wisata Kemiren dengan rumah adat osingnya. Banyuwangi dikenal dengan santet dan dukunnya. Enggak gitu dong. Masa pengantarnya gitu sih? Ya walaupun emang itu faktanya sih teman-teman. Pasti kalau ngomongin Banyuwangi itu, wah, kota santet ya. Wah, di sini santet diperjualbelikan dan dikirim secara bebas ya. Mbok kira apa guys? Pulsa apa tinggal kirim gitu? Pasti gitu kan, kalau kalian punya temen dari Banyuwangi, pasti yang pertama ditanyakan itu mistis, santet, dukun, gitu kan.
Tapi Banyuwangi ini juga dikenal dengan wisatanya, dan salah satunya adalah wisata budaya, yaitu Desa Wisata Kemiren. Nah, di Desa Wisata Kemiren ini selain ada kuliner, pertunjukan kesenian daerah, itu juga ada kawasan rumah adat Osing. Lokasinya sendiri cukup jauh dengan jalan raya atau jalan utama ketika kita pertama masuk kawasan Desa Kemiren. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa mobil sepertinya memang nggak bisa masuk. Terus kalau bawa motor juga nggak bisa. Lebih ke nggak enak sih. Masa iya? Ini kan suasananya tenang, damai. Tiba-tiba war. Anda pembalap bukan, akamsi bukan, main war. Jangan ya, nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Kalau penasaran soal gimana sih sejarah desa ini, apa sih arti nama Kemiren? Biasanya begitu ya, setiap nama sebuah desa pasti punya arti dan sejarah yang cukup panjang. Nah, teman-teman bisa langsung kunjungi webnya di kemiren.com. Di sana sudah tercantum secara lengkap tentang profilnya, sejarah, struktur organisasi, data RT RW, sampai dengan informasi wisata juga ada. Yang tercantum di web tersebut, menurut sejarah, masyarakat Desa Kemiren berasal dari orang-orang yang mengasingkan diri dari Kerajaan Majapahit. Setelah kerajaan ini mulai runtuh sekitar tahun 1478 Masehi. Selain menuju ke daerah di ujung timur Pulau Jawa ini, masyarakat atau orang-orang Majapahit juga mengungsi ke Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo dan Pulau Bali. Nah, kelompok masyarakat yang mengasingkan diri ini kemudian mendirikan kerajaan Blambangan di Banyuwangi yang bercorak Hindu-Buddha seperti halnya kerajaan Majapahit. Kemudian masyarakat kerajaan Blambangan berkuasa selama 200 tahun sebelum jatuh ke tangan kerajaan Mataram Islam pada tahun 1743 Masehi. 200-an tahun, lama juga ya. Desa Kemiren sendiri lahir pada zaman penjajahan Belanda tahun 1830-an. Awalnya desa ini hanyalah hamparan sawah hijau dan hutan milik para penduduk desa Cungking yang konon juga menjadi cikal bakal masyarakat Osing di Banyuwangi. Dan sampai saat ini desa Cungking juga masih tetap ada, letaknya sekitar 5 km ke arah timur Desa Kemiren. Hanya saja saat ini kondisi Desa Cungking sudah menjadi desa kota. Nah, rumah adat di Desa Kemiren ini bukan pajangan loh. Maksudnya bukan tempat wisata aja gitu. Tempat ini memang menjadi sebuah tempat tinggal di mana masyarakat setempat juga melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti biasa. Ada yang bekerja, ke sawah, dan lain-lain. Selain kawasan rumah adatnya, di desa ini juga masih banyak kesenian yang masih tetap terjaga kelestariannya, seperti tari gandrung, tumpeng serakat, dan barong kemiren. Yang menarik, barong kemiren sendiri adalah salah satu kesenian yang sakral. Ketika akan dipertunjukkan, ada ritual khusus yang dilakukan sebelum mempertunjukkan barong kemiren ini. Barong kemiren sendiri menurut sejarah bercerita tentang gadis cantik bernama Jarifah yang dijaga hewan bertubuh besar dengan muka buruk yang disebut dengan barong. Barong ini bertugas melawan penjajah dan sangat setia kepada tuannya, sehingga dianggap sebagai simbol kepahlawanan. Kesenian barong kemiren ini mirip dengan kesenian barong di Bali. Hal ini dikarenakan kedekatan kultur yang saling mempengaruhi dalam sejarah hubungan antara Bali dan Banyuwangi. Jadi memang ada beberapa kesenian daerah di Banyuwangi yang mungkin coraknya, musiknya itu mirip-mirip dengan yang ada di Bali.
Rumah adat Osing ini terlihat sederhana, dengan dinding-dinding yang terbuat dari kayu dan anyaman bambu. Tentu setiap bagian atau struktur bangunan ini memiliki makna filosofis. Misalnya kayu, pembentuk rumah Osing ini diukir dengan motif seringe atau matahari, bunga pare, selimpet, dan juga kawung. Motif matahari melambangkan harapan akan masa depan rumah tangga yang cerah. Bunga pare melambangkan kehidupan rumah tangga yang berlangsung lama dan terus menjalar. Kawung sendiri melambangkan kesetiaan pada pasangan, dan selimpet atau garis-garis melambangkan kasih sayang yang tak terbatas. Ada juga yang menyatakan bahwa keunikan rumah adat Osing adalah arah menghadapnya rumah ditentukan oleh hari kematian orang tua. Jika orang tuanya meninggal pada hari Senin, maka rumah akan menghadap ke barat. Jika meninggal pada hari Selasa, maka rumah harus menghadap ke timur. Jika meninggal pada hari Rabu, maka rumah harus menghadap ke selatan. Jika meninggal pada hari Kamis, maka rumah harus menghadap ke utara. Dan jika meninggal pada hari Minggu, maka rumah harus menghadap ke barat. Nah, untuk teman-teman yang dari Banyuwangi, sedulur Banyuwangi nih, jika ada informasi yang kurang tepat, silahkan ditambahkan di kolom komentar agar bisa menjadi informasi dan pengetahuan kita bersama. Melihat sebuah desa wisata dengan kawasan rumah adatnya bukan hanya sebatas melihat dengan mata. Kita tidak cukup jika hanya melihat keindahan bangunannya, alam yang masih terjaga, kesegaran udara, dan lain-lain. Tapi kita juga bisa merasakan bagaimana tempat tersebut mempunyai sejarah yang cukup panjang. Mungkin bukan tugas kita untuk melestarikan atau memperbudayakan orang-orang sekitar atau apapun itu. Kita bisa jadi tidak sanggup untuk melakukannya. Tapi sudah menjadi tugas kita bersama untuk menikmati, mengapresiasi sebuah tempat yang sampai saat ini dijaga kelestariannya. Mengapresiasi orang-orang yang ada di dalamnya. Salam budaya. Nah, gimana teman-teman? Playlist yang baru ini sudahkah tertarik dengan kawasan wisata budaya? Yuk, mari mengapresiasi. Jika teman-teman suka dengan pembahasan video ini, silahkan like, share, dan boleh subscribe. Waduh. Dan kalau teman-teman mungkin ada kritik dan saran yang membangun, boleh nih, biar video ini kedepannya bisa berkembang. Oke deh, terima kasih sudah menonton. Dah.